Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan memaparkan materi mengenai energi nuklir, di mana kami akan menjelaskan tentang jenis-jenis reaktor nuklir. Perkenalkan anggota kelompok kami yang pertama adalah Kelvin Mateo Tuo dengan NIM 10132134, Dimas Muria dengan NIM 10132104, Muhammad Rizal Saipullah dengan NIM 10132041, serta Muhammad Dewi Sapaat dengan NIM 1013201115. Di sini kita akan menjelaskan tentang jenis-jenis reaktor nuklir. Adapun reaktor nuklir yang kita jelaskan yang pertama adalah gas cooled gravity moderate yang terdapat Magnus dan AGR, yang kedua adalah heavy water cooled moderate yang terdapat Candu, yang ketiga ada water cooled and moderate yang terdapat BWR dan BWRS, yang keempat terdapat water cooled gravity moderate yang terdapat LBMK, yang kelima Carney Ploufman yang terdiri dari next generation dari Candu, ada advanced pressure water reactor atau AP1000, dan ada reaktor cepat. Sebelum kita masuk ke jenis-jenis reaktor nuklir, mari kita lihat dulu apa itu energi nuklir. Energi nuklir adalah energi yang terdiri dari yang berasal dari inti atom, di mana inti atom sendiri merupakan pusat dari suatu atom yang terdiri dari proton dan neutron, serta dikelilingi oleh elektron. Reaksi nuklir terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah reaksi fisi atau reaksi pemecahkan inti atom, biasa kita gunakan pada reaktor nuklir pembangkit listrik. Sedangkan reaksi fisi adalah reaksi penggabungan atom, biasa terjadi pada energi matahari. Selanjutnya kita masuk ke gas cooled gravity moderate yang terdapat Magnus dan AGR. Di sini kita akan menjelaskan Magnus. Definisi dari Magnus sendiri, Magnus dinamai sesuai dengan namanya, yaitu terdapat paduan magnesium untuk membungkus bahan bakar. Bahan bakar yang digunakan adalah uranium alami, di mana Magnus dikembangkan atau dibuat di Inggris pada tahun 1956 sampai dengan 1971. Adapun cara kerja dari reaktor Magnus sendiri adalah elemen bahan bakar yang terdiri dari batang bahan bakar yang dibungkus oleh kalem magnesium dimasukkan ke dalam saluran vertikal yang terdapat pada inti yang terbuat dari balok grafit. Saluran vertikal lebih lanjut digunakan untuk menempatkan batang kendali untuk mengatur reaksi fisi dan akan menghasilkan panas. Panas pada kaleng pembakaran akan didinginkan menggunakan gas karbon dioksida yang dapat cepat untuk melakukan pengaliran panas, di mana gas panas ini akan memanaskan air sehingga terjadi atau akan tercipta uap air yang akan menggerakkan generator. Adapun struktur dari reaktor Magnus dan AGR dapat dilihat pada layar. Pada reaktor Magnus terdiri dari control rods, concrete shield, ada steam generator, ada fuel element, ada graphite moderate, ada steel pressure vessel. Sedangkan pada AGR tidak terlalu beda jauh dengan reaktor Magnus. Terdapat control rods, ada concrete pressure vessel, ada steam generator, serta fuel element. Halo, perkenalkan nama saya Calvin Tuo dengan NIM 1013201134. Pada slide ini kita dapat melihat contoh gambar dari jenis reaktor Magnus dan AGR yang telah dijelaskan oleh Dimas pada slide sebelumnya. Pada gambar yang pertama 1.1a kita dapat melihat contoh gambar dari jenis reaktor Magnus. Dan pada gambar yang kedua 1.1b kita dapat melihat contoh gambar dari jenis reaktor AGR. Ada juga jenis reaktor Candu. Jenis reaktor Candu merupakan satu-satunya reaktor dengan desain moderasi air berat yang digunakan untuk komersial. Jenis reaktor Candu ini pertama kali dirancang di Kanada dan kemudian diekspor ke beberapa negara. Di reaktor Candu, uranium dioksida yang tidak diperkaya disimpan dalam kaleng paduan zirconium yang kemudian dimasukkan ke dalam tabung paduan zirconium horizontal. Kemudian bahan bakarnya didinginkan dengan memompa air berat melalui tabung dan kemudian ke generator uap untuk menaikkan uap dari air biasa tersebut. Dan kemudian moderasi tambahan yang diperlukan dapat dilakukan dengan merendam tabung paduan zirconium dalam wadah tanpa tekanan. Kemudian pengendaliannya dilakukan dengan memasukkan atau menarik
batang kadmium dari Kalandria. Semua proses-proses yang terjadi ini terjadi dalam pelindung beton dan juga baja penahanan. Selanjutnya yaitu water flood and moderate. Yang pertama, desain PWA. PWA adalah salah satu reaktor daya PLTN yang digunakan untuk memproduksi listrik. Reaksi fisi dari bahan nuklir sebagai bahan bakar menghasilkan energi kalor. Energi hasil pembelahan elemen bahan bakar ini memanaskan air menjadi uap bertekanan dan bertemperatur tinggi. Energi pada aliran uap diteruskan ke turbin untuk dikonversi menjadi energi mekanik dan kemudian menjadi energi listrik oleh generator turbin. Cara kerja reaktor ini yaitu reaksi fisi yang terjadi pada bagian reaktor di mana dijaga pada tekanan tinggi. Lalu pendingin premier mentransfer energi kalor dari bagian reaktor melalui pembangkit uap pada bagian pendingin reaktor sekunder. Pembangkit uap dengan tekanan sekitar 60 bar dapat terjadi pendinginan air. Melalui sekunder ini uap diumpan ke dalam turbin. Setelah melalui turbin, uap diembunkan pada kondenser untuk dikembalikan ke pembangkit uap. Aliran dingin yang mengalir melalui sisi katup di dalam kondenser memindahkan energi kalor sisa pada uap air. Selanjutnya yaitu reaktor WRS. Nah, secara definisi reaktor WRS adalah salah satu tipe reaktor nuklir yang digunakan dalam pembangkit listrik tenaga nuklir yaitu PLTN. Reaktor tipe ini menggunakan air sebagai pendingin dan moderator. Moderator adalah medium untuk memperlambat kecepatan partikel neutron cepat. Air pendingin digunakan untuk mengambil panas yang dihasilkan dalam teras reaktor sehingga temperatur air akan naik. Temperatur air dibiarkan meningkat hingga mencapai titik didih. Uap yang dihasilkan pada proses pendinginan air kemudian disalurkan untuk memutar turbin yang terhubung dengan generator listrik. Nah, cara kerjanya pada reaktor didih, air pendingin dididihkan dalam bagian reaktor sehingga menghasilkan uap. Nah, uap ini kemudian secara langsung dialirkan ke turbin yang memutar generator listrik. Setelah uap air menggerakkan turbin disalurkan kembali ke kondenser dan diubah menjadi air kembali. Dengan pompa utama, air kemudian dikembalikan ke bagian reaktor. Sebagian air pendingin yang berada dalam bagian reaktor disirkulasi dengan pompa yang disebut pompa resirkulasi. Air keluar dari pompa resirkulasi disalurkan ke bagian bawah teras reaktor melalui katup yang bekerja pada pompa jet. Tekanan dari pompa resirkulasi ini akan menaikkan kecepatan aliran air pendingin dalam teras reaktor. Selanjutnya yaitu water cooled droplet moderate. Yaitu yang pertama sejarah, definisi dan cara kerja. Pada waktu yang hampir bersama dengan gas Inggris yang didinginkan, desain Magnox yang dimodernisasi grafit sedang ditugaskan di Calder Hall pada tahun 1956. Rusia sedang menguji sebuah pabrik berpendingin air yang dimodernisasi dengan grafit di Obnix. Desain tersebut dikenal dengan nama LMBK reaktor yang bisa kita lihat di samping kanan. Telah dikembangkan dan diperbesar. Banyak reaktor jenis ini dibangun di Uni Soviet termasuk di pabrik Chernobyl yang sedang mengalami malapetaka. Tata letak dari inti grafit besar yang berisi sekitar 1.700 saluran vertikal masing-masing berisi bahan bakar uranium dioksida yang diperkaya dengan 1,8% uranium. Cara kerjanya yaitu panas dikeluarkan dari bahan bakar dengan memompa air dari bawah tekanan ke atas melalui saluran di mana ia dibiarkan mendidih ke drum uap, kemudian menggerakkan generator turbin listrik. Nah, selanjutnya komponen utama dalam LMBK yaitu termasuk pompa dan drum uap ditempatkan di dalam pelindung beton untuk melindungi operator dari radioaktif uap. Nah, untuk sekarang next Dando ini memperkenalkan fitur-fitur baru. Ini menggunakan sistem pendinginan menggunakan air yang ringan. Lalu penggunaan bahan bakar uranium oksida yang berkaya
dalam bentuk bundel. Desain inti reaktor yang mengalami kekecilan sehingga ukurannya lebih kecil, namun daya yang dikeluarkan tetap sama. Masa pakai bahan bakar lebih lama dengan penggunaan volume bahan bakar iradiasi. Lalu menggunakan efisiensi termal melalui turbin bertekanan tinggi. SK2 ini juga tetap mempertahankan fitur kandis standar dari pengisian bahan bakar, desain bahan bakar sederhana, dan siklus bahan bakar yang fleksibel. Untuk keselamatan, desain Nextando ini mencakup dua sistem, yaitu penghentian keselamatan yang benar-benar independen dan kemampuan pendinginan berbakar secara pasif yang melekat di mana moderator menyerap panas yang berlebih. Kemudian untuk fitur dari APWR itu penyederhanaan desain PWR standar dengan perbedaan yang lebih sedikit, katup yang lebih sedikit, kabel kontrol yang lebih sedikit, dan volume bangunan seismik yang lebih sedikit. Lalu teknik faktor modular memberikan jadwal produksi yang lebih singkat. Sistem keselamatan pasif hanya menggunakan gaya alami. Sistem pendinginan pasif mencakup pendinginan teras yang menyediakan pembuangan panas sisa, backup pendingin injeksi keselamatan, dan pendinginan containment yang menyediakan heatsink akhir terkait keselamatan untuk instalasi. Selanjutnya yaitu reaktor cepat. Reaktor bisnis ini menggunakan reaktor cepat untuk menghasilkan fisi dengan bahan bakar reaktor nuklir. Reaktor jenis ini tidak memiliki moderator neutron dan menggunakan bahan pendingin yang kurang memoderasi neutron. Untuk tetap menjaga agar reaksi nuklir berangkat tetap berjalan, maka dibutuhkan bahan bakar yang mempunyai bahan belah dengan kandungan uranium 235 yang lebih tinggi. Reaktor cepat mempunyai potensi menghasilkan limbah transuranik yang lebih kecil karena semua api nida yang dapat terbelah dengan menggunakan neutron cepat. Namun, reaktor ini sulit untuk dibangun dan mahal dalam pengoperasiannya. Desain reaktor dari Nextando itu seperti ini. Nah, terus ini adalah desain reaktor dari reaktor cepat. Jadi di sini uap dari sodium panas menuju ke steam generator. Setelah itu menggunakan turbin dan sodium yang telah melalui turbin akan menjadi dingin dan masuk lagi ke dalam siklus. Sekian, terima kasih.